coba akan menjelaskan terkait materi masa depan manajemen investasi dan pasar green bond, energi hijau. Baik, tren utama dalam manajemen investasi pertama adalah teknologi dan digitalisasi. Penggunaan IA, Big Data, dan Machine Learning untuk analisis portofolio dan prediksi pasar. Platform investasi berbasis digital seperti robo-advisor semakin populer. Investasi berkelanjutan fokus pada kriteria environment, social, and governance dalam pengambilan keputusan. Investasi menjadi semakin penting. Untuk investasi pasifnya yaitu pertumbuhan reksadana indeks dan ETFs sebagai strategi investasi berbiaya rendah yang semakin diminati. Untuk personalisasi portofolionya itu teknologi berbasis data memungkinkan penyusunan portofolio sesuai preferensi individu investor. Regulasi dan kepatuhan dalam investasi. Peningkatan regulasi. Tren saat ini menunjukkan peningkatan regulasi di sektor investasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan melindungi kepentingan investor. Regulasi yang lebih ketat memaksa manajer investasi untuk lebih berhati-hati dan akuntabel dalam pengelolaan dana. Dampak pada industri. Peningkatan regulasi membawa tantangan baru bagi pelaku industri, namun dalam jangka panjang hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Manajer investasi perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi. Untuk evolusi tujuan investasi. Pada masa lalu, fokus utama pada maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau shareholder with maximization. Keuntungan finansial jangka pendek menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk masa kininya, pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dikenal sebagai stakeholder capitalism. Investasi berkelanjutan menjadi tren utama di pasar global. Untuk masa depan, investasi integrasi penuh antara keuntungan finansial dan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Teknologi akan memainkan peran kunci dalam mengukur dan melaporkan dampak investasi. Peran investasi berkelanjutan. Reputasi perusahaan. Meningkatkan reputasi perusahaan dengan memprioritaskan keberlanjutan dalam operasi dan investasi. Daya tarik investor. Meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor ESG yang semakin banyak di pasar global. Pertumbuhan jangka panjangnya itu mendukung pertumbuhan jangka panjang dengan mengurangi risiko terkait isu lingkungan dan sosial. Contoh proyeksi perusahaan yang mengurangi jejak karbon atau mengadopsi kebijakan tenaga kerja yang adil dapat menarik lebih banyak investor institusi, meningkatkan nilai saham mereka dalam jangka panjang. Pengenalan Green Bond. Green Bond adalah obligasi yang diterbitkan untuk mendanai proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan seperti energi terbarukan atau pengelolaan limbah. Tujuannya adalah memobilisasi modal untuk proyek ramah lingkungan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Manfaatnya memberikan akses ke investor yang peduli lingkungan dan potensial biaya modal yang lebih rendah karena tingginya permintaan. Determinasi spread pada green bond. Pertama, risiko kredit, perikat kredit penerbit green bond. Permintaan pasarnya yaitu minat tinggi dapat menurunkan spread. Durasi obligasi yaitu durasi lebih panjang, spread lebih tinggi. Regulasi, dukungan pemerintah mempengaruhi spread. Faktor-faktor ini berinteraksi untuk menentukan spread green bond, mencerminkan risiko dan daya tarik investasi. Keuntungan green bond bagi penerbit, akses ke basis investor yang lebih luas, potensi biaya modal yang lebih rendah, peningkatan reputasi perusahaan bagi investornya, diversifikasi portofolio, dampak positif terhadap lingkungan, potensi return yang kompetitif. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait materi energi hijau. Terima kasih. Semoga bermanfaat.